Yang ke-1, kelebihan, ada melatih komunikasi yang baik antar anggota, yaitu seperti menghargai, mendengarkan, memperhatikan, dan menanggapi apa yang dibicarakan oleh bicara dengan baik. Menerapkan keterbukaan dan kejujuran, tidak fokus dengan pembicara diri sendiri, menjadikan komunikasi yang hangat dan menyenangkan. Yang kedua, ada memungkinkan interaksi yang intens antara anggota tim. Hubungan antara anggota masyarakat dalam kelompok memiliki ikatan yang lemah. Oleh karena itu, interaksi yang terjalin di antara anggotanya tidak intens, bahkan antara anggota kelompok saling mengenal. Yang ketiga, ada melatih kekompakan tim. Melatih kekompakan tim yaitu merupakan sebuah teknik manajemen yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja kelompok melalui berbagai kegiatan. Prosesnya melibatkan banyak keterampilan, analisis, dan pengamatan dalam membentuk tim yang kuat dan mampu. Yang keempat, ada melatih kecerdasan anggota dalam mengatur strategi yang tepat untuk memenangkan permainan. Dan yang kelima, ada menumbuhkan sikap solidaritas antar anggota tim, yaitu ada menumbuhkan empati pada orang lain, menjalin silaturahmi, saling bertegur, dan tolong-menolong. Dan yang terakhir, ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu yang ke-1, ada curang dapat direfleksikan tantangan di dunia nyata. Yang kedua, ada tidak semua anggota tim akan merasa nyaman dengan permainan. Yang ketiga, ada kurang leluasa bergerak karena dilakukan di dalam ruangan. Yang keempat, yaitu resiko kerusakan gelas Aladin. Di sini saya akan menjelaskan jenis team building indoor, yaitu game gelas Aladin. Dan yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihannya yaitu meningkatkan kemampuan untuk pemecahan masalah. Dan yang kedua yaitu dapat menemukan solusi dan menghasilkan ide kreatif. Dan yang ketiga yaitu memberikan pengalaman terstruktur bagi anggota tim. Dan yang selanjutnya yaitu kekurangannya. Kekurangannya yaitu yang pertama, permainan ini membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Dan yang kedua yaitu membutuhkannya kesabaran dan ketekunan. Dan yang ketiga membutuhkan keterampilan motorik. Dan yang keempat resiko frustasi. Dan yang terakhir yaitu kurang fleksibel. Permainan ini memiliki aturan yang cukup kaku dan tidak dapat diubah dengan mudah. Kelebihan dan kekurangan dari teknik membangun permainan gelas indoor. Yang pertama yaitu jika di dalam ruangan itu, jika terjadi masalah, pemecahan masalahnya jadi lebih efektif. Yang kedua, anggota dan pemimpin tim memiliki komitmen untuk saling mendorong satu sama lain. Jadi kerjasamanya lebih efektif gitu. Yang ketiga yaitu dapat berkomunikasi secara terbuka antar anggota tim. Selanjutnya ada kekurangan dari teknik membangun permainan gelas Aladin, yaitu yang pertama, seorang pemimpin jarang berpikir dan bertindak sebagai bagian kelompok. Gitu. Ada kelebihan dan kekurangan pembinaan tim dalam game Gelas Aladin. Kelebihan yang pertama itu ada drive, membantu tim dalam mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua itu ada strive, strive itu merupakan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim. Yang ketiga itu ada thrive, thrive itu merupakan produktivitas dalam memecahkan masalah dalam anggota tim tersebut. Yang terakhir itu ada arrive, arrive itu kerjasama tim dalam mencapai keberhasilannya. Dan kekurangannya yang pertama itu membutuhkan waktu karena setiap anggota tim itu perlu diberikan arahan. Yang kedua itu membutuhkan biaya karena membutuhkan fasilitator, materi dan peralatan, dan tidak semua efektif dalam tim tersebut. Kita beralih ke konsep team building MBS atau moving ball survive yang dilakukan di outdoor. Nah, untuk pertama-tama di sini kita membentuk tim terlebih dahulu. Jadi satu tim itu terdiri dari 4 anggota sampai 5 anggota. Nah, masing-masing anggota ini membawa tali yang nantinya akan disilangkan seperti ini. Nah, di tengah-tengah ini dikasih bola plastik. Kemudian para tim nanti akan bergerak dari start menuju ke finish. Jadi finishnya itu di pipa paralon. Nah, bola tersebut harus dimasukkan ke dalam pipa paralon. Belum sampai situ juga, nanti pipa paralon itu akan kita lubangi, kemudian akan kita isi air. Nah, ketika diisi air tersebut, otomatis airnya akan bocor dan itu para tim harus menutupi kebocoran itu. Nah, barang siapa yang bolanya lebih sampai atas duluan, nanti akan menjadi pemenangnya seperti itu. Jadi konsepnya itu seperti itu. Nah, ini moving ball survive ini memiliki kelebihan dan kekurangan menurut kelompok kami. Yang pertama kelebihannya pengalaman di luar ruangan, jelas akan memberikan pengalaman tersendiri untuk para kelompok, para tim, karena bisa bekerja di luar ruangan. Kemudian yang kedua adalah melatih komunikasi efektif antar anggota. Mengapa komunikasi itu sangat efektif? Karena di sini ini harus mengedepankan komunikasi, mengedepankan kerjasama. Satu saja anggota yang lalai akan menyebabkan kegagalan dari kerja tim tersebut. Kemudian yang ketiga yang di sini adalah melatih konsentrasi setiap anggota. Dan di sini jelas satu saja anggota yang tidak konsentrasi maka semuanya akan ambiar. Jadi semua akan mengulang dan mengalami kegagalan dan mengalami kekalahan seperti itu. Kemudian di sini dapat melatih kecepatan bertindak, kemudian menumbuhkan sikap solidaritas serta melatih kecerdasan dalam mengatur strategi.
strategi. Nah, ini strategi ini jelas lebih penting ya teman-teman dari semuanya, karena strategi yang salah digunakan dapat menggagalkan atau memberikan kekalahan, akan berujung kekalahan, tim tersebut akan berujung kekalahan. Kemudian di sini ada kekurangannya. Di sini kekurangannya yang pertama adalah rentan terhadap gangguan cuaca. Nah, di sini mengingat memang ini game ini dilakukan outdoor, maka dari itu akan banyak menimbulkan gangguan cuaca, seperti ya kalau ada angin lewat, angin besar, bola tersebut akan tertiup sehingga akan mempersulit game ini, tantangannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah luar ruangan mungkin melibatkan resiko tertentu. Jelas di sini masing-masing anggota itu bisa saja terjatuh, karena kita melihat di situ juga medannya itu juga paving. Mungkin kalau ada satu orang saja yang terjatuh mungkin bisa menimbulkan lecet-lecet ataupun ya berdarah seperti itu teman-teman. Maka dari itu inilah kekurangan yang bisa kami tonjolkan, yang bisa kami lihat dari konsep team building Moving Balls Survive yang dilakukan di outdoor ini. Seperti itu mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada jenis team building outdoor dari game Moving Balls Survive. Adapun termasuk jenis tim pemecah masalah, ada kelebihan. Yang pertama yaitu peningkatan keterampilan pemecah masalah. Yang kedua, mendorong kolaborasi intens antara anggota tim. Yang ketiga, menyediakan pengalaman langsung dalam menghadapi masalah dan solusi. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama menimbulkan tantangan mental dan fisik yang intens. Yang kedua yaitu menimbulkan konflik antar interpersonal. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dari teknik membangun dalam permainan MBS Solving Ball Survive Outdoor. Dalam permainan tersebut memiliki beberapa kelebihan, antara lain yaitu yang pertama memecahkan masalah yang lebih efektif. Melalui interaksi dalam permainan, anggota tim dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah secara efektif. Yang kedua yaitu tercapainya produktivitas tim dengan kerjasama untuk mencapai tujuan dalam permainan. Anggota tim dapat meningkatkan produktivitas dan merasakan kepuasan atas hasil kerja mereka. Dan yang ketiga yaitu komunikasi dapat bersifat terbuka, karena permainan ini mendorong komunikasi terbuka antara anggota tim untuk merencanakan strategi, memecahkan masalah, dan berbagai umpan balik. Dan yang selanjutnya yaitu kekurangan dari permainan tersebut yaitu kurangnya kolaborasi antara tim. Jika terdapat individu yang menonjol tetapi tidak dapat bekerja sama dalam kelompok, hal ini dapat menghambat kolaborasi dan kohesi dalam tim sehingga mengganggu dinamika kerja tim secara keseluruhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembinaan tim permainan MBS yang dilakukan secara outdoor. Di dalamnya itu terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama terdapat kelebihan membantu anggota tim untuk lebih fokus pada misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk yang kedua yaitu peran dan tanggung jawab anggota tim yang jelas. Yang ketiga yaitu meningkatkan anggota tim agar bisa menjadi lebih produktivitas lagi. Dan yang terakhir yaitu bekerja sama tim untuk mencapai puncaknya atau bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan untuk yang kekurangan yang pertama yaitu kurang efektif dalam menetapkan garis besar strategi yang rinci dan juga konkret. Dan yang kedua yaitu ada beberapa anggota yang kurang nyaman jika melakukan permainan tersebut dilakukan secara outdoor.